pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam pelaksanaan jarak jauh. Nah, pada minggu sebelumnya kita sudah melaksanakan penilaian harian 1. Nah, apakah ada kesulitan atau apakah ada yang tidak bisa menjawab? Nanti kita sharing di Google Classroom ya. Nah, untuk sekarang kita memasuki pertemuan kelima. Nah, sebelum ke materi, Ibu menjelaskan dulu tentang kompetensi dasar yang pertemuan sekarang. Sama seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kompetensi dasarnya yaitu 3.1, mengenal pengfungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi. Dan 4.1.1 yaitu mengamati sebuah piranti, misalnya HP, tablet, dihidupkan sampai siap dipakai. Lalu ada 4.1.2, mematikan komputer dengan benar. Dan 4.1.3 itu menjelaskan macam-macam interaksi dengan antarmuka standar berbagai piranti. Nah, untuk tujuan pembelajarannya diharapkan siswa mampu 1. Memahami sistem operasi. Yang kedua, mengetahui fungsi dan sistem operasi. Yang ketiga, mengenal berbagai macam sistem operasi yang ada saat ini serta mengetahui kelebihan dan kelemahannya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita memasuki bab 2, yaitu tentang sistem operasi dan berbagai perangkat lunak. Nah, sekarang coba kalian amati, dengarkan materi yang Ibu berikan. Apa itu sistem operasi komputer? Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Sistem operasi dalam bahasa Inggrisnya disebut operating system atau biasa disingkat dengan OS. Fungsi sistem operasi komputer. Yang pertama, sebagai pengatur hardware. Yang kedua, menjalankan perintah dasar komputer. Yang ketiga, mengorganisir dan mengatur berbagai macam aplikasi. Yang keempat, menerjemahkan bahasa pemrograman dalam bentuk grafis. Dan yang kelima, untuk peran komputer yang lebih optimal. Lalu ada jenis sistem operasi komputer. Yang pertama, sistem operasi DOS. Yang kedua, sistem operasi Windows. Yang ketiga, sistem operasi Linux. Yang keempat, sistem operasi macOS. Dan yang kelima, sistem operasi Unix. Nah, yang pertama ada sistem operasi DOS. DOS merupakan singkatan dari Disk Operating System. DOS adalah awal mula metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IBM. Tampilan dari DOS masih hitam putih, hanya tulisan dan tidak ada gambar yang ditayangkan. Nah, untuk melakukan perintah dengan sistem ini dilakukan dengan mengetikkan perintah sesuai dengan perintah yang akan dijalankan. Kelebihannya yaitu ringan, ukurannya kecil, memiliki kompatibilitas yang tinggi. Kekurangannya yaitu belum ada antar muka dan instruksinya hanya berupa tulisan saja. Yang kedua ada sistem operasi Windows.
Microsoft Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis atau GUI yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan komputer menggunakan tampilan visual yang sangat memudahkan pengguna. Microsoft Windows ini telah berevolusi dari MS-DOS, perkembangan MS Windows yaitu Windows 1.0, Windows 2.0, Windows 3.0, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Kelebihannya yaitu tampilan antarmuka mudah digunakan, lebih mudah proses instalasi, aplikasi sistem operasi Windows lebih melimpah. Kekurangannya yaitu tidak open source dan berbayar dan harganya lumayan mahal. Yang ketiga ada sistem operasi Linux. Linux diperkenalkan pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 silam. Sistem operasi yang satu ini memiliki sifat open source, di mana pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Pengguna Linux memasang dan melakukan konfigurasi sendiri pada konfigurasi sistem. Macam-macam Linux yaitu Ubuntu, Fedora, Backtrack, Mandriva, dan lain-lain. Kelebihannya yaitu open source, gratis, tidak ada biaya lisensi, dan perkembangannya yang sangat kencang. Kekurangannya yaitu aplikasi Linux terbatas dan cara install Linux terbilang susah. Yang keempat, sistem operasi macOS. macOS atau singkatan dari Macintosh Operating System adalah sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer Apple saja. Penggunaan sistem operasi ini memang tergolong relatif lebih sedikit dibandingkan pengguna Windows, karena produk Apple ini dari dulu sampai sekarang tergolong sebagai perangkat yang mahal. Kelebihannya yaitu lebih stabil, tampilan antarmuka cocok untuk kebutuhan multimedia, dan memiliki keamanan yang tinggi. Kekurangannya yaitu harga relatif mahal dan tidak open source. Yang kelima yaitu sistem operasi Unix. Sama halnya seperti DOS, Unix merupakan jenis sistem operasi komputer generasi lawas. Saat ini, Unix sendiri sudah mempunyai banyak versi yang bisa dipilih oleh pengguna. Dari segi penggunaan, Unix saat ini sudah sangat jarang digunakan. Kelebihannya yaitu tidak mudah terkena virus, gratis dalam penggunaannya. Kekurangannya yaitu tampilannya kurang menarik dan tidak memiliki banyak pilihan driver. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian dulu ya. Untuk tugasnya silahkan kalian cek di Google Classroom kelas masing-masing.